Di adegan pertama terlihat Ragbir tidak dapat membersihkan wajahnya dan lalu berteriak. Lalu Pragati pun menghampirinya. Pragati pun tertawa melihat wajahnya. Lalu Ragbir pun berkata, "Saya berusaha membersihkan sejak lama, tetapi sia-sia dan Anda hanya tersenyum saja." Lalu Pragati pun membasahi handuk dan membersihkan wajahnya. Lalu Ragbir pun menatap wajah Pragati dengan sangat manis. Ia pun membersihkan wajah dari bibirnya dengan jari-jarinya. Ia pun mencium tangannya. Lalu Pragati pun berbalik untuk pergi, tetapi Ragbir menariknya lebih dekat. Lalu mereka menggosok hidung mereka yang mancung dengan sangat manis. Lalu Ragbir pun berkata, "Aku sudah mencoba memberitahumu sesuatu sejak lama. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat." Lalu ia pun menjaga jarinya di bibirnya. Pragati pun mengatakan, "Anda akan mendapat kesempatan besok hari." Lalu ia pun memberitahunya tempat dan nomor kamar. Lalu ia pun menggodanya. "Saya tidak tahu Pragati ini yang memanggil orang ini ke kamar sepi." Ragbir pun tidak bisa menunggu selama itu. Lalu Pragati pun mengatakan, "Bahkan aku tidak bisa, tetapi kita harus menunggu." Lalu ia pun mengulangi alamatnya, dan Ragbir pun tersenyum. Di adegan selanjutnya, kedua keluarga duduk di ruang tamu. Sepali dan Pragati membawa pria. Deb berdiri. Nakul memberitahunya untuk merayakan hari kemerdekaan sampai mereka menikah. "Anda harus menari dengan lagu nanti," Ibu Deb mengatakan. "Bahkan kita berdansa dengan lagunya." Suaminya menutupi, tetapi ia mengatakan, "Kami sangat mencintai Deb hingga kami harus mematuhi keinginannya." Si nenek Kunti meminta pria untuk duduk. Masih ada waktu di Mahurat. Aditi mengatakan, "Setidaknya Anda tahu siapa Dil Anda. Tetapi kami tidak seberuntung itu dalam kasus Ragbir. Lalu orang tua harus banyak menyesuaikan untuk anak-anak hari ini." Ia pun meminta Pragati untuk membuatkan teh ke Kapulaga. Lalu Pragati pun pergi. Aditi pun memutuskan untuk membalas dendam dari Pragati di depan semua orang. Di adegan selanjutnya, Pragati sedang membuat teh. Lalu berkata, "Anda bisa datang dan membantu saya." Alih-alih menatap saya diam-diam. Ia pun bertanya padanya berapa banyak mata yang dimilikinya. Lalu mengatakan, "Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Apakah Anda kesal dengan apa yang dikatakan?" Ia pun mengatakan sedikit, tetapi kadang-kadang bahkan anak-anak harus menyesuaikan demi orang tua. Ia pun mengatakan, "Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, kecuali aku." Lalu Pragati pun menyimpan biskuit di mulutnya. "Kami sudah membuat kesepakatan, Anda harus menunggu." Lalu bertanya lagi dan menariknya lebih dekat. Ia pun minggir sebentar, tapi kemudian memintanya untuk kembali memberikan apa yang ia inginkan. Ia pun mengatakan kepadanya untuk menunggu waktu yang tepat. Ia pun memutuskan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya
dengan biaya berapapun. Selanjutnya Ragbir meminta Pragati untuk ikut bersamanya. Lalu Pragati pun setuju untuk bergabung dengan sebentar. Tapi si Nenek Kunti mengatakan padanya untuk membantu Ragbir. Lalu Pragati pun pergi bersama Ragbir. Ia pun mengajarnya dengan manis di ruang makan dan kemudian memeluknya erat. Mereka pun berbagi momen lucu dan sangat romantis. Lalu ia pun pergi ke dapur. Ia pun mengikuti dan minta ciuman. Lalu Pragati pun menggelengkan kepala dan memainkan musik yang lucu. Ia pun pura-pura marah. Lalu ia pun memegangnya dari belakang dan membelai pipinya dengan wajahnya. Lalu Pragati pun tersenyum, tetapi kemudian berpura-pura marah lagi. Ia pun mengisyaratkan ia untuk menutup matanya untuk ciuman itu. Ragbir pun dengan senang hati melakukan itu. Lalu ia pun membuat wajah padanya dan bersembunyi. Ia pun hampir mencium dinding. Mereka bermain petak umpet satu sama lain. Ia pun menakuti. Ia pun dengan pisau dan akhirnya habis. Di adegan selanjutnya, Pragati bersembunyi di lemari di gudang. Ia pun berpikir Ragbir akan mengikutinya. Tetapi Pragati pun terkejut melihat sesosok pria misterius itu pun memasuki ruangan. Lalu ada wanita lain di ruangan itu yang wajahnya ditutupi selendang. Lalu Pragati pun terpana melihat si Nenek Kunti saat ia melepas salnya. Anda bisa gagal sekali, 2 kali, tetapi tidak setiap waktu. Anda melakukan kesalahan terbesar dalam hidup Anda ketika Anda menyerang Bani, bukannya Ragbir. Lalu mata Pragati pun membelalak kaget. Si Nenek Kunti pun mengatakan, kamu harus membunuh Ragbir, tetapi kamu akhirnya membunuh Bani. Kami telah berusaha memperbaiki satu kesalahan, kecuali sejak lama, tapi Anda tidak bisa melakukannya. Lalu Pragati pun menjatuhkan sesuatu. Suara itu memperhatikan si Nenek Kunti. Ia pun mengirimkan pria misterius itu keluar dan mulai melihat sekeliling. Lalu ia pun melihat pintu lemari terbuka. Lalu Ragbir datang ke sana untuk bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Lalu ia pun menyangkal. Ia bertanya tentang salnya. Ia pun memasak alasan. Pintu ruangan penyimpanan ini terbuka, sehingga saya datang untuk memeriksa apakah ada orang di dalam atau tidak.